Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Maula Alicia. Saya Kantika Lemawarni. Saya Haryanti. Ingin menyampaikan materi tentang standar akuntansi. Stay tune. Bagian pertama dari materi standar akuntansi yaitu pengertian dan sumber standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi atau standar setting body pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi memiliki standar kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar, teknik, prinsip, dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar itu biasanya disebut dengan standar akuntansi. Di Indonesia berlaku sebagai prinsip akuntansi Indonesia, kemudian berganti menjadi standar akuntansi keuangan atau SAK, dan kemudian diganti kembali menjadi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Selanjutnya, BLKO 1985 mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi yang relevan, memberikan pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujuran melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntan. Dalam penyusunan standar akuntansi ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar. Yang kedua, kepada swasta atau profesi. Yang ketiga, kepada pemerintah. Standar akuntansi umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Kalau di Indonesia, yang berwenang menyusunnya adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di naungan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Dewan Standar Akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam Kongres IAI. Kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang pertama ada landasan konseptual, yaitu rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua itu tingkat 1, pernyataan standar akuntansi keuangan, interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga ada tingkat kedua, buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri, pedoman atau praktik akuntansi industri, simpulan riset akuntansi. Yang keempat ada tingkat ketiga, praktik konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat, buku, teks atau ajar, artikel, dan pendapat ahli. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu hubungan standar akuntansi dengan perangkat peraturan lainnya. Poin pertama yaitu hubungan standar akuntansi dengan peraturan lain. Yang pertama, standar akuntansi merupakan pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan peraturan lain seperti kode etik profesi dan ketentuan regulator. Di Amerika Serikat, GAAP, NFASB menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang sah dan dapat dipercaya. Poin kedua yaitu standar akuntansi versus standar audit. Di Indonesia, auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Di Amerika, auditor menyatakan apakah laporan keuangan disusun sesuai GAAP. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi menjadi rujukan utama dalam proses audit. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di USA. Pihak yang menyusun standar akuntansi di Amerika yaitu yang pertama Big A, kantor akuntan besar, AACPA. Yang ketiga ada FASB.
Yang keempat ada GASB, yaitu penyusun standar akuntansi untuk pemerintah. SAC. Yang keenam ada AAA. Yang ketujuh ada FAI. Yang ke-8 ada IMA, yang dulu NNA, dan lainnya pihak terkait dalam dunia akuntansi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia, berdiri pada tahun 1957, bertugas menyusun standar akuntansi. Di tahun 1973, pembentukan panitia struktur GAAP and GAAS. Tahun 1974 dibentuk Komite PAI. Tahun 1994 Komite PAI berubah menjadi Komite SAK. Tahun 1998 dibentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang memiliki otonomi. Adapun visi misi IAI. Visi IAI yaitu menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Misinya yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetisi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Yang kedua ada mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif dan dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Terakhir ada 3 proses prosedur penyusunan SAK, dan yang pertama ada 15 proses prosedur penyusunannya. Yang pertama yaitu identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua konsultasikan isu dengan DKSAK. Yang ketiga membentuk tim kecil dalam DSAK. Yang keempat melakukan riset terbatas. Yang kelima melakukan penulisan awal draft. Yang keenam pembahasan dalam komite khusus pengembangan standar yang dibentuk DSAK. Yang ketujuh pembahasan dalam DSAK. Yang kedelapan ada penyampaian exposure draft kepada DKSAK untuk meminta pendapat dan pertimbangan dampak penerapan standar. Yang kesembilan ada peluncuran draft sebagai exposure draft dan pendistribusinya. Yang ke-10 ada public hearing. Yang ke-11 ada pembahasan tanggapan atas exposure draft dan masukan public hearing. Yang ke-12 yaitu limited hearing. Ke-13 persetujuan exposure draft PSAK menjadi PSAK. Yang ke-14 pengecekan akhir, dan yang terakhir sosialisasi standar. Yang keduanya ada due process prosedur, yaitu penyusunan interpretasi SAK, panduan implementasi SAK, dan buletin teknis tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process yang diatur dalam ayat 1 di atas, misalnya proses public hearing. Dan yang terakhir yaitu ada due process prosedur untuk pencabutan standar atau interpretasi standar yang sudah tidak relevan adalah sama dengan due process prosedur penyusunan standar yang diatur dalam ayat 1 di atas tanpa perlu mengikuti tahapan due process. Saat ini dengan adanya rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia menjadi terbagi atas 3 standar. Yang pertama yaitu standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau TBK. Yang kedua yaitu standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang terakhir standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.